mengimani, yang mempercayai bahwa di dalam Dia sukacita, damai, sejahtera, jalan keluar apapun itu, segala yang baik dari surga, kita tidak kekurangan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini dengan menyatakan kerinduan kami, Tuhan. Ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Ini adalah satu pertemuan kami berdasarkan cinta kami kepadamu, dan kami menyambut cinta kasih-Mu. Engkau Immanuel. Bahkan sebelum di tempat ini kami hadir, Engkau sudah menyertai kami lebih dekat dari apapun. Kami perlu Engkau Tuhan. Hadir-Mu cukup bagi kami. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan syukur kita baginya. Sebab di saat kami menaikkan puji-pujian syukur, mulut kami dipenuhi dengan berkat, dengan segala yang baik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau setia. Haleluya. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Engkau Allah Bapa yang kami kenal, kami rindu, kami kasihi Tuhan. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, Engkau baik. Terima kasih kebaikan-Mu. Haleluya.
Oh, syakarana marababa syadakaria. Kau pegang kendali atas tempat ini Tuhan. Kau yang bertahta. Oh, haleluya. Kami percaya saat Engkau hadir, saat hadirat-Mu turun, hidup kami diubahkan Tuhan. Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hati, yang dengan segenap hatinya berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat Yesus memenuhiku, hadirat kudus-Mu, yes Jesus, memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajah, umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Mari buka hatimu yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, yes, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhi, terima kasih Tuhan. Hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Setiap kita adalah bait-Nya, bait kudusnya. Hadirat-Mu memenuhi, yes Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Biar kami menjadi bait kudus-Mu yang menyenangkan Tuhan. Oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, memenuhiku, hadirat kudus
Kami semua di tempat ini percaya bahwa di dalam Yesus hidup kami sanggup diubahkan. Amin. Kami semua Tuhan mau menyambut sukacita yang dari Engkau. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur dan tepuk sorak-sorai kita. Karena Dia sanggup mengalahkan maut. Dia yang sanggup membebaskan kita dari kutuk. Yes, hanya nama Yesus, tidak ada yang lain. Haleluya. Engkau satu-satunya kebenaran. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeay. Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, oh, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terangnya. Yesus Tuhanku, amin, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Mari nyatakan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Engkaulah alasan, untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, yes, untuk ku hidup, untuk menenangkan-Mu. Yesus, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yes. Oh, haleluya. Yes. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang ragu-ragu bahwa di dalam Yesus hidup kita tidak akan sama. Amin. Ya, karena Dia yang menyucikan kita sehingga kita boleh melihat dan menghidupi kebenaran yang sesungguhnya. Yes, terima kasih Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan. Amin. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku
sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, amin. Yeah. Ya Tuhan, sucikan kami Tuhan. Sucikan, sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hati oleh darah-Mu, oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sucikan hatiku, yes, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh darah-Mu kami dibuat taat dan suci Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam Engkau kami bisa menjadi orang-orang yang dibentuk untuk taat. Bahkan ketika doa-doa kami belum kunjung dijawab, tidak tahu ujung anak tangga seperti apa, pergumulan kami masih tetap sama, tapi kami melihat anugerah Tuhan mendampingi kami hari lepas hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan Engkau menjawab doa yang lebih dari yang kami harapkan. Engkau itu Tuhan, Engkau itu Bapa kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Kami orang-orang yang percaya Tuhan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari dengan segenap hati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Terus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus
Engkau bentuk untuk taat, menunggu waktumu, karena Engkau lebih tahu Tuhan yang terbaik. Oh Jesus, Engkau kekuatan kami. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari nyatakan dengan iman kita. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik. Mari sama-sama buka tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu, sembah Dia. Pagi ini berikan mazmurmu yang terbaik, berikan penyembahanmu yang terbaik. Ya Santa Kanalo, Lord, tidak ada Allah lain dalam hidup kami selain Engkau ya Tuhan. Kau yang ku percaya Tuhan. Sakara lama yase, kiara lama kasakara lama kara lama kara lama kara lama kara lama kara lama. Kara lama kasakara lama kara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see how great is our God. Come on, sing it together. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Sing with me, how great
And now we see how great, how great. And now we see how great, how great is our God. Lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kiranya segala pujian penyembahan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih buat pagi hari ini kami ada dalam hadirat-Mu. Kiranya setiap penyembahan dan pujian kami menjadi persembahan yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami mau duduk diam dan dengar isi hati-Mu. Tuhan, bicaralah bagi kami. Ajar kami dengan kebenaran-Mu sehingga kehidupan kami hari lepas hari terus mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Lihat kanan kirinya, tatap wajahnya, berikan senyum yang paling dahsyat, senyum yang sementara tersimpan dalam masker saudara. Haleluya. Berapa banyak yang percaya saudara dicintai Tuhan? Yang percaya dicintai Tuhan, lambaikan tangan. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Saya tadi coba pakai ini, tapi rupanya burem. You know burem? Saya gak lihat saudara sama sekali. Karena saya sendiri di sini, izinkan saya buka masker, no problem. Gak apa-apa ya. Saudara semua tutup hidung saudara pakai masker dan saya sendirian di sini. Oke. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih bicara tentang tema obedience. Sama-sama katakan taat. Sama-sama katakan taat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ini nas kita, ini ayat mas kita saudaraku di bulan ini sebenarnya. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, kita lihat sama-sama di PowerPoint bagian depan, baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk apa? Dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini nats, ini pesan, ini firman yang disampaikan Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus. Ada satu kebenaran dan ini menjadi saya percaya isi hati Rasul Paulus gitu. Beliau berkata seperti ini, ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Rasul Paulus tahu banget, dia paham banget, dia sadar banget. Kalau dia bisa melayani Tuhan, semua karena kepercayaan dari Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah dia, tapi semua karena anugerah Tuhan. Sama-sama katakan anugerah Tuhan. Sesuatu yang gak layak dilakukan Rasul Paulus, sesuatu yang gak layak dialami Rasul Paulus, tetapi Tuhan melayakkan dia. Setuju katakan yes. Itu sama seperti saya dan saudara. Bukan kita yang memilih, tapi siapa yang memilih kita? Tuhan. Bukan kita yang memanggil Tuhan, tetapi siapa yang memanggil saya dan saudara? Tuhan. Itu hakikatnya sama saudara. Jadi kalau hari ini saudara menjadi anak-anak Tuhan, bahkan saudara melayani Tuhan, percayalah bahwa itu merupakan satu anugerah yang datangnya dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu ada orang berkata, hamba Tuhan berkata seperti ini, pelayanan itu bisa menjadi sesuatu yang membanggakan gitu. Karena apa? Karena kita sebenarnya gak layak melakukannya, tapi Tuhan melayakkan saya dan saudara. Sepakat katakan yes. Kasih tahu kanan kirinya, pelayanan itu kehormatan. Jadi anak Tuhan itu juga kehormatan. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita yang memberikan kehormatan itu gitu. Sesuatu yang gak layak kita terima, tapi Tuhan melayakkan saya dan
saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kesadaran itulah Rasul Paulus menyampaikan beberapa statement ini. Dan saya percaya ini muncul dari hatinya, kesadaran dia penuh ketika Tuhan memberikan kepercayaan untuk dia melayani. Yang pertama, PowerPoint saya bisa ditampilkan selanjutnya, Dek. Ini yang dia katakan, dia tidak pernah tawar hati. Sama-sama katakan tawar hati. Sekalipun dalam keadaan yang tidak selalu apa? Baik-baik saja. Boleh saya tanya berapa banyak saudara yang dalam kehidupanmu seolah segala sesuatu nampak baik-baik saja. Semuanya, everything is okay. Ada? Yang ada terkadang diizinkan sesuatu yang tidak baik-baik saja. Ada? Lambaikan tangan. You know bahasa Indonesia. Saudara yang sampai hari ini tidak pernah punya masalah persoalan dalam hidupnya. Lambaikan tangan. Yang diizinkan terkadang ada masalah persoalan terjadi dalam hidupnya. Lambaikan tangan. Yang masalahnya banyak, lambaikan kedua tangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang mengenaskan, Rasul Paulus berkata tidak akan pernah tawar hati. Sama-sama katakan tawar hati. Nanti pelajari di rumah ya Bapak Saudara. Penderitaan, dera, penjara, sesuatu yang rasanya berat menekan dia ketika dia melayani sang raja, itu semua diterima Paulus. Dan dia berkata, enggak ada tawar hati. Sama-sama katakan enggak ada tawar hati. Coba cek recheck kanan kirinya, tatap wajahnya. Ada yang tawar hati? Enggak ada. Sama-sama katakan enggak ada. Katakan keren. Tepuk tangan bagi Yesus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia berkata menolak segala perbuatan apa? Yang tersembunyi, yang memalukan. Dia menjaga integritas dia, saudaraku. Sama-sama katakan integritas. Sesuatu yang nampak maupun sesuatu yang gak nampak. Yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Dia lakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Sepakat katakan amin. Harusnya sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ini menjadi model kehidupan kita. Setuju katakan yes. Minggu seperti malaikat. Wah, ketika kita datang ke gereja, kita memuji Dia, kita angkat tangan kita berkata haleluya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, meleset. Enggak seperti malaikat, musuhnya malaikat. Di sini tidak ada. Amin. Minggu tiba-tiba rohani sekali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, rohana. Aduh, di sini tidak ada. Semangat katakan yes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, entah perbuatanmu kelihatan maupun gak kelihatan. Mungkin kau suami-suami kau bisa mengelabui istrimu. Tapi percayalah, satu saat namanya bangkai itu pasti akan tercium. Betul? Makanya itu saya bilang sama suami-suami, jangan pernah menyimpan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, apalagi pasanganmu. Sepakat katakan amin. Bapak-bapak, suami-suami suaranya mana? Katakan amin. Pasanganmu satu, cukup satu, sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Amin. Enggak ada simpenan yang lain. Aku setia Pak. Setiap tikungan ada Pak. Wah, enggak boleh. Amin. Ibu-ibu, orang-orang muda, saya melihat ada beberapa orang muda, sekalipun nanti ada ibadah yang jam kedua khusus orang muda, tapi beberapa orang muda ibadah pagi hari ini. Jaga kekudusanmu, jaga hidupmu, jaga integritasmu. Sepakat katakan yes. Termasuk yang berdiri di sini, saudaraku. Ini di depan saya ada istri saya nih, yang dengerin khotbah. Nanti kalau Val, sampai D, Val dan D udah besar, mereka datang nih ibadah sama-sama. Setiap minggu mereka lihat papahnya khotbah. Saudaraku, kalau saya nggak hidupi firman, istri bisa bilang gini, ngapain lo di situ? Sini turun aja. Saudaraku, tekanan buat saya. Kalau saya berkata seperti ini dan saya nggak hidupi apa yang saya katakan, saudaraku, kehidupan kita dilihat. Sepakat katakan amin. Seringkali mendengar
hamba Tuhan, anak-anak Tuhan itu seperti ikan di akuarium. Dipantau kita setiap saat, betul? Oh, orang Kristen kok hidupnya seperti itu. Nampak baik-baik ketika beribadah, tapi keluar dari gereja, ya ampun. Iblis saja minder lihat perbuatan dia gitu. Misalnya gitu. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Saudaraku, Rasul Paulus berkata dia menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Yang berikutnya dia berkata tidak berlaku apa? Licik, bersikap jujur gitu. Apa adanya. Enggak. Apa? Licik bahasa lainnya apa? Curang, culas gitu. Enggak. Amin. Dia apa adanya. Sama-sama katakan apa adanya. Dia jujur, dia lurus, saudaraku. Kiranya ini juga dihidupi oleh anak-anak Tuhan di tempat ini. Amin. Yang berikutnya dikatakan apa? Tidak memalsukan firman Allah, menyampaikan kebenaran. Kalau dosa ya dosa, kalau kebenaran ya kebenaran. Sepakat dengan Rasul Paulus, katakan amin. Berapa banyak saudara yang mau hidupi kehidupan seperti ini? Lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, khotbah selesai. Oh enggak. Ini baru pendahuluan, saudaraku. Jadi Rasul Paulus, dia tahu banget, dia sadar banget, dia hamba Tuhan, Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang berkuasa atas bumi, atas sorga, atas kehidupannya. Dia paham banget akan hal itu. Ketika dia memposisikan dirinya sebagai doulos, sebagai hamba Tuhan, dia hidupi semuanya ini. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Doa saya passion yang sama, gairah yang sama, semangat yang sama juga ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, pertanyaannya gini, apa rahasia? Ya, karena kita bicara tentang obedience ya. Ketaatan untuk melakukan semua yang baik di hadapan Tuhan ini. Apa rahasianya? Dari Rasul Paulus secara khusus, dan nanti poin yang ketiga saya kutip satu pernyataan dari hamba Tuhan yang lain selain Rasul Paulus. Tapi dua poin, yang pertama dari Rasul Paulus, 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Ini rahasia yang pertama. Lanjut powerpointnya adikku. 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Ayo baca bersama, 1, 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Yang pertama saudaraku, kemurnian hati. Sama-sama katakan kemurnian hati. Rasul Paulus berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi siapa? Yesus. Dalam berita hidup kita sebagai anak-anak Tuhan maupun sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan pagi ini buat setiap kita, hendaklah Yesus saja yang diberitakan. Setuju katakan amin. Bukan diri kami. Kemurnian hati Rasul Paulus, saudaraku, itu enggak terjadi secara instan, mak bedunduk tiba-tiba bisa. Enggak. Tapi ada proses, sama-sama katakan proses. Ada ujian di dalam kemurnian hatinya. Saudaraku, ujian yang pertama adalah, saya catat yang pertama, kalau kita pelajari ya, Alkitab kita, perjanjian baru ditulis 75% itu oleh siapa? Rasul Paulus, betul? Tulisannya banyak, kira-kira pelayanannya bawa dampak yang besar atau kecil? Bawa dampak yang besar. Anak-anak rohaninya sedikit atau banyak? Banyak. Pelayanannya hebat atau biasa-biasa? Hebat, saudaraku. Rasul Paulus ini memenuhi standar kriteria untuk dia memblow up dirinya, mengekspos dirinya sedemikian rupa. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam teks kebenaran Alkitab, pelajari ya, tidak ada satupun dan sedikit pun dia curi kemuliaan Tuhan dengan dia mengekspos dirinya. Saudara bisa tangkap ini? Zaman itu memang belum ada Instagram,
belum ada medsos, belum ada YouTube, belum ada apa lagi? TikTok. Belum ada apa lagi? Facebook, gitu kan? Saudara suka nggak upload sesuatu? Suka, termasuk saya. Saya juga suka upload sesuatu. Saya tahu anak saya disuruh nyanyi itu susahnya nggak ketulungan. Val, ayo sayang, nyanyi. Belum mau. Satu kali kami dapat surprise dari gurunya. Jadi bukan kami yang shoot, tapi gurunya sembunyi-sembunyi shoot dia. Dia nyanyi. Waktu saya dengar, wah, dia bisa nyanyi juga sayang. Bangga nggak orang tua? Bangga. Saya posting, saudaraku. Saya posting. Ketika banyak orang komen, banyak orang like, saya tanya, saya suka atau saya sedih? Saya suka. Saya menikmati itu manusiawi banget. Setuju katakan amin? Ya, saya suka itu gitu. Sosial media bisa kita pergunakan. No problem, gak apa-apa. Tapi maaf, kalau Yesus tersembunyi dan kita jauh lebih mengekspos diri kita sedemikian rupa, saya bilang, saudara sedang hamartia. Saudara tangkap ini. Saudara sedang melenceng dari sasaran Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya bilang, kalau saudara punya sosial media, baik itu Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, beritakan Kristus di situ. Setuju katakan amin. Saya nggak menolak hamba-hamba Tuhan yang suka khotbah di sosial media. Mereka memberkati, amin. Tapi tetap jaga hati. Ya rindu kalau dari tempat ini muncul gitu kan. Keluarga-keluarga kita yang suka main sosial media. Saudaraku, gak apa-apa. Ayo, expose Kristus tapi. Sama-sama katakan expose Kristus. Beritakan Kristus, setuju katakan yes. Itu saudaraku. Rasul Paulus silent terhadap semua yang dia lakukan. Prestasi dia silent. Tapi semua orang yang ada di sekitar dia mengakui dia. Itu cukup dan Tuhan memperhitungkan apa yang dia kerjakan. Setuju katakan amin. Itu bicara kemurnian hati gitu. Kita jaga hati kita sedemikian rupa. Amin. Yang kedua, ujian dari Rasul Paulus enggak cuma ujian keberhasilan, no. Kesuksesan, enggak. Tapi ujian Rasul Paulus kalau sudah pelajari nanti dalam Alkitab saudara, saudaraku, ada sebagian orang-orang yang gak suka dengan apa yang dia lakukan. Dan saudara tahu, mereka memfitnah Rasul Paulus. Mereka meragukan kerasulan Rasul Paulus. Mereka mencoba untuk mengintimidasi Rasul Paulus, menghancurkan pelayanan Rasul Paulus. Itu ada di dalam Alkitab saya dan saudara. Tapi yang luar biasa, dia tidak pernah membela dirinya. Dia tetap lurus dan dia melayani Tuhan. Hari ini mungkin ada orang yang menyalahartikan engkau, memfitnah engkau, berkata-kata tidak benar terhadap engkau. Saya mau bilang sama saudara, tetap lurus, sama-sama katakan lurus. Biarlah pembelaan itu datang dari Tuhan. Sepakat katakan amin. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, keluarga rohani kita melihat cukup, sama-sama katakan cukup, dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Ini value, ini nilai saudaraku. Supaya saya dan saudara terus diajar dan dibawa Tuhan belajar seperti Rasul Paulus. Lanjut PowerPoint saya adek. Ini satu statement nih. Yohanes pasal 3 ayat 30. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku harus makin kecil. Alkitabiah yang saya katakan. Saudaraku, Yohanes juga berkata seperti itu. Gak cuma Rasul Paulus. Banyak kesempatan untuk bisa mengekspos dirinya sedemikian rupa. Saya sampaikan di mimbar ini cukup Yesus yang diberitakan. Setuju katakan amin. Pastor Heri, Pastor Satrio, Steve, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ada Pastor Karel?
Jangan ekspos dirimu sedemikian rupa. Tapi biarlah Kristus saja yang selalu diberitakan dan dipermuliakan. Amin. Kalau gereja ini ada semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Jangan pernah kita mencuri sedikit kemuliaan Tuhan. Yang sepakat dengan saya, tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Yang kedua, 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh. Hari ini saya khotbah 3 kali. Ini yang kedua, sore nanti, dan malamnya ada doa untuk rumah. Wah, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat sama-sama 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Ayo baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari siapa? Dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku, garis bawahi kata-kata ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam apa? Bejana tanah liat. PowerPoint saya dilanjutkan dek. Kalau kita bicara bejana tanah liat, saudaraku, kita dapat catatan ini. Sesuatu yang sangat sederhana dan cenderung apa? Murah. Kalau sudah jadi baru ada nilainya, betul? Pernah kosongan? Mahal atau murah? Mahal. Betul. Sudah jadi. Tapi itu kalau lempung tanah liat, saudara mau bawa pulang? Enggak ada artinya. Enggak ada nilainya di situ, betul? Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang sangat rapuh, mudah pecah, saudaraku. Rasul Paulus sadar banget siapa dirinya. Sederhana, murah, sesuatu yang gampang pecah, rapuh. Tapi Tuhan yang empunya segala sesuatu, mempercayakan sesuatu yang besar. Sama-sama katakan sesuatu yang besar. Ayo semuanya pakai gerakan tangan, sesuatu yang besar. 1, 2, 3. Supaya saudara nggak ngantuk ya. Dan itu ditaruhnya ke dalam sesuatu yang rapuh, murah, dan gampang pecah itu. Yaitu bejana tanah liat. Saudaraku, dari situ muncul yang namanya kerendahan hati. Amin. Saya ingat pemimpin rohani dulu saya. Kalau sedikit beliau mungkin bercanda gitu. Coba beliau selalu berkata seperti ini, Steve, kamu ingat kamu dari mana? Juwono Pak, Pati. Karena itu jangan pernah sombong. Siapa? Saudaraku, ingat, karena kemurahan Tuhan saja, karena anugerah Tuhan saja. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Semua yang melekat dalam diri kita, semua karena Tuhan. Hartamu, kekayaanmu, semua yang kamu miliki, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berasal dari mana? Dari Tuhan. Amin. Kepintaranmu, hikmatmu, berasal dari mana? Dari Tuhan. Kemampuanmu berbicara, main musik, menyanyi, semua dari mana? Dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil, habis seketika, selesai. Ya, oleh karena itu sadarilah ini. Saudaraku, engkau bisa taat sama sang Tuhanmu. Yang pertama, kalau ada kemurnian hati. Yang kedua, kalau ada kerendahan hati. Setuju katakan yes. Tolong lihat PowerPoint selanjutnya. Elisa. Ayo kita baca sama-sama yuk kitab ini. 1, 2, 3. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Saudaraku, tindakan melempar jubah, ini tindakan panggilan Tuhan melalui Elia kepada siapa? Elisa, betul? Lanjut ayat 20, 1, 2, 3. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu
dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Aku memanggil engkau, sebab Tuhan yang menghendaki. Ayat 21. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai apa? Kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Perhatikan ayat ini, 1, 2, 3. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi apa? Siapa Elisa? Ketika Tuhan panggil dia bukan dalam keadaan nganggur, bukan. Tapi dia sedang bekerja, betul? Dengan berapa banyak pasang lembu dia bekerja? 12. Kira-kira kalau pakai 12 pasang lembu, tanah kecil atau besar? Besar. Kalau cuma sauprit, itu bahasa saya Juwono sana. Kecil maksudnya. Ya, satu pasang lembu cukup. Tapi ini 12 pasang lembu, tanah besar saudaraku. Dan dia punya itu, dia miliki itu. Sudah bisa tangkap ini? Dalam kondisi dia lagi beraktivitas, dia bekerja, dia punya segala sesuatu. Tuhan panggil dia melalui Elia. Dan ketika dia menerima panggilan itu, dia pamit sama papa mamanya, aku mau melayani Tuhan. Dan yang luar biasa, dia ikut Elia. Dan dia menjadi kacung. Sama-sama katakan kacung. Value saudaraku. Dia mau jadi hamba. Saya bersyukur semua yang di tempat ini rendah hati. Amin. Dan itu harus. Saudara gak lihat kanan kiri, saudara gak ngerti dia siapa aku. Lulusan dari mana aku. Apa titelku. Amin. Bukan itu saudaraku. Berapa yang aku punya, apa kedudukanku, tidak ada. Saya bersyukur semua dalam keluarga Rock Sejahtera. Sekalipun saudara, maaf, karyawan atau saudara bos, pimpinan, tapi semua rendah hati. Lihat kanan kiri, tatap wajahnya. Katakan aku bangga sama kamu. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, hidup itu, sebab itu yang Tuhan mau dan Tuhan ajarkan kepada kita. Rasul Paulus prestasinya banyak, tapi dia enggak mau berdiri megah di atas prestasi. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Yohanes berkata, biarlah Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Elisa sama, dia orang yang sukses, dia orang yang berhasil. Tetapi ketika Tuhan panggil dia mau menjadi hamba. Kalau saudara punya sikap ini, saudaraku, saudara enggak gampang, maaf kata, kecewa, tersinggungan, baperan. Setuju katakan amin? Saudara mungkin enggak dianggap, maaf, pemimpin saudara lupa untuk apresiasi saudara, enggak masalah buat saudara. Setuju katakan amin? Sebab saudara melayani dengan ketulusan hatimu dan kerendahan hatimu. Tapi saya dorong dan saya sampaikan, ayo saling memuji satu dengan yang lain. Setuju katakan amin? Saling membangun satu dengan yang lain. Tapi kalau sampai lupa, kelupaan jangan baper. Dan ini tidak ada di tempat ini. Wow. Amin. Ini kehidupan kita, saudaraku. Ini kehidupan kita. Yang Tuhan mau muncul senantiasa hari demi hari. Dan kiranya Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, yang terakhir. Sama-sama katakan yang terakhir. Haleluya. Lanjut. Yang pertama tadi apa? Kemurnian hati. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, hati yang mengasihi. Yohanes 14 ayat 15. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya panggil pemain musik maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan setelah ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa?
menuruti segala perintahku. Saya mau bertanya, berapa banyak yang mengasihi Tuhan? Berapa banyak yang mau mengikuti, menuruti perintah Tuhan? Pastor, perintah Tuhan apa? Banyak. Dan di dalam Alkitab saudara, itu semua bicara tentang perintah Tuhan. Amin. Ampuni orang yang membenci engkau. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Suruh berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Orang minta baju, kasih jubah. Setuju katakan amin. Yohanes, saya tadi sampaikan selain Rasul Paulus, poin yang ketiga saya kutip satu pernyataan dari Rasul yang lain, hamba Tuhan yang lain, namanya Yohanes. Saudaraku, kalau saudara perhatikan, pelajari sejarah gereja tentang para rasul, saudaraku. Semuanya happy ending bersama dengan Tuhan. Bagi dunia, rasanya mereka mati dengan cara yang mengenaskan. Sebab dari 12 rasul, satu mengkhianati, betul? Yang lainnya matinya itu disalib dengan cara terbalik. Tersalib dengan cara X. Dibakar. Ditombak. Aduh. Semuanya rasanya bagi dunia tidak ada yang happy ending. Tapi saya mau bilang, itu martir di hadapan Tuhan. Betul? Yohanes ini pengecualian, saudaraku. Dia nggak mati secara martir, dia mati tua ketika lanjut usia. Tetapi sejarah pernah mencatat gini, dia pernah dijatuhi hukuman, dia dicemplungkan, dicemplungkan, dia pernah dibenamkan ke dalam minyak yang mendidih. Istri saya beberapa waktu yang lalu dia masak, kecipratan minyak goreng, bekasnya masih ada sampai sekarang. Besar di sebelah sini, panas. Ini Rasul Yohanes, minyak mendidih, dia dicemplungkan di situ, dicemplungkan lagi. Dia dibenamkan di situ, dia dimasukkan di situ. Puji Tuhan, Tuhan berkehendak lain. Dia nggak mati di situ, dia hidup, dia selamat, saudaraku. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Tapi dia dibuang ke Pulau Patmos. Di situ dia terima wahyu. Sesuatu yang kita nantikan sama-sama. Dan Rasul ini menjadi kunci dari satu rahasia kedatangan Kristus kali yang kedua. Dibukakan melalui hidupnya. Kenapa Tuhan pakai dia? Karena dia setia. Dia lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dia dekat dengan hatinya Tuhan. Dan dia taat sama Tuhan. Berapa banyak engkau rindu hidupmu dipakai untuk mempermuliakan dia lebih dan lebih lagi. Amin. Belajar yuk taat hari ini. Obedient hari ini. Sama Tuhan, sama pemimpinmu. Kiranya hidup kita terus mencerminkan Kristus. Dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap
aku percaya. Ada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah Tuhan, kini aku percaya pada rancangan bagiku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, kami tahu ketika kami mengikut Engkau, kadang jalan hidup kami gak seperti apa yang kami mau, bahkan apa yang kami impikan. Ada lika-liku, ada kerikil tajam, bahkan ada batu yang besar. Musim silih berganti, kadang kering ada dalam hidup kami. Tapi hari ini kami percaya benar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang berperkara atas hidup kami. Allah yang memanggil dan memilih kami adalah Allah yang setia, yang tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan, kami percayakan hidup kami kepadamu. Kami mau belajar untuk obey Tuhan, untuk taat kepadamu Tuhan, dengan kemurnian, dengan kerendahan hati kami, dan dengan cinta kami kepadamu. Roh Kudus, mampukan kami hidupi perkataan-Mu dan hidupi firman-Mu demi nama Yesus. Kekasih Tuhan, siapkan perjamuan. Ambil roti anggur yang ada di kursi saudara. Yang sudah dapat anggur, roti, ayo siapkan. Angkat rotimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukan rutinitas agamawi, tapi percayalah ketika Yesus mati untuk saya dan saudara, Dia bangkit juga untuk saya dan saudara. Dia mengalahkan maut, Dia mengalahkan kutuk dosa, Dia memberikan kehidupan yang baru, bahkan keselamatan itu untuk saya dan saudara. Ini roti kemenangan, anggur kemenangan, roti kehidupan dan anggur kehidupan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami mengangkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan-Mu hari ini. Pada waktu malam ketika Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Kami percaya sakit penyakit kami sembuh. Kami percaya kami dilepaskan, kami dibebaskan. Kami dapat kelegaan baru, kami dapat kemenangan daripada-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan Ia berkata, "Nah, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah anggur yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Yesus. Ayo bersyukur kepada Tuhan yuk. Thank you Lord. Makasih ya Tuhan. Kau baik, kau sangat baik. Ya ralabaya syakaralabaya se. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, bersyukur kepada Dia. Yes, yes, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu tetap tinggal dalam kami dan kami tetap tinggal dalam Engkau. Oleh karenanya Tuhan, biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati Pastor Stefanus Agus Tuhan dan keluarga. Terus menerus Tuhan tambahkan hikmat. Dan Engkau mengembangkan pelayanannya ke kanan ke kiri. Bahkan seluruh bumi ini Tuhan dipenuhi oleh nama-Mu Tuhan. Dipermuliakan nama-Mu dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih untuk Pak Stefanus yang sudah memberkati kami dengan firman-Nya yang luar biasa. Kita sama-sama akan mendengarkan suara. Shalom seluruh warga kerajaan yang diberkati oleh Sang Raja yang penuh kemurahan. Masih the year of multiplied grace. Maka firman Tuhan, tema kita adalah obedience to the King. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan 28. Maka Nabi Musa menyampaikan, lihatlah aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Jika kamu mendengarkan perintah, bukan anjuran ya, perintah Tuhan. Kalau raja nggak diturut perintahnya, hukumannya berat, bahkan mati. Yang kusampaikan pada hari ini, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintah padamu dengan mengikuti ilah lain, kamu kena. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ternyata masa depan kita yang menentukan kita sendiri. Kalau kita taat, sebelumnya saya sampaikan menikmati yang baik. Salah satu penemuan arkeologi paling hebat belakangan ini adalah satu tablet yang ada yaitu kata-kata yang diucapkan di Gunung Ebal. Ada Gunung Gerizim. Gunung Gerizim mengucapkan Gunung Ebal mengucapkan dan kutuk. Menarik sekali di dalam kutub yang diucapkan itu salah satunya yaitu memandang rendah orang tua. Ada juga incest, hubungan dengan anggota keluarga sendiri. Bahkan ada yang kutub lebih menyeramkan. Yang tidur dengan ibu mertuanya. Luar biasa, saudara. Bahkan juga yang berkelamin dengan binatang. Percayalah saudara, zaman akan begitu najis. Sehingga bestiality, hubungan seks dengan binatang nanti ini suami saya. Kita mendengar pernah ada peramal Indonesia ataupun seorang paranormal yang nikah dengan ular, saudara ya. Dan itu memang firman Tuhan berkata, ketika kamu menyembah ilah lain, terkutuklah yang membuat patung dan menyembahnya. Sekarang ini kita lihat ada patung-patung di Arab. Percayalah ya. Jangan pernah nyembah manusia. Jangan nyembah Petrus, jangan nyembah Maria, nyembah siapapun. Nyembah pendeta apalagi. Karena firman Allah mengatakan engkau akan dibawa kutuk dan bukannya berkat. Dan bagian terakhir yang tidak menuruti perintah Tuhan dengan
Wah, saya ngeri kalau baca ayat itu. Ayat itu. Banyak hamba Tuhan berkata, ayat mana yang paling kamu takuti? Yang saya mengerti. Tetapi kiranya Tuhan tolong kita. Dan hari ini ada dua jalan. Ya, kalau kita menurut, kalau kita akan menerima berkat, kalau kita melawan, kalau kita akan dimakan oleh pedang, ataupun kutuk. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini, kita kalau ulangan 28 itu isinya berkat, ya. Tapi ulangan 27 isinya kutuk. Nanti baca sendiri di rumah. Jangan-jangan ada yang salah satunya tidak menghormati orang tua. Sudah jelas perintah menghormati orang tua disertai dua berkat khusus. Pertama, yaitu akan berbahagia atau diberkati, diberkati, barak. Tetapi juga akan diperpanjang usianya. Kan dicari setiap orang. Untuk apa panjang? Umurnya? Untuk menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Hidup saya diperpanjang oleh Tuhan berulang kali, disembuhkan dari berbagai macam penyakit dan terakhir COVID-19. Untuk apa? Pada waktu masuk saya langsung periksa. Saya ada melawan otoritas enggak ya? Saya menghormati orang tua saya, orang tua dan juga pemimpin di dalam pelayanan. Dan saya yakin yang datang adalah look at me, I'm blessed because the Lord of multiplied grace bekerja dalam hidup saya dan juga bekerja pada Anda. God bless you warga kerajaan. Amin. C1, oke. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mau bertanya berapa banyak yang baru pertama kali hadir ibadah bersama kita? Bisa lambaikan tangan, ada? Ya, shalom Bapak, Ibu, adik-adik, selamat datang di Rock Sejahtera. Selesai ibadah mau bisa tinggal sebentar untuk fellowship sebentar ya. Oke, sip. Nanti bersama dengan Pastor Satria atau Pastor Heri, boleh ya? Oke, baik. Yang kedua, saya tanya, yang anak-anak ujian di minggu ini ada? Saya akan berdoa khusus yang akan ujian besok, minggu ini. Ulangan itu ujian akhir. Ada? Sayang, kam, ayo maju ke depan sini. Sini ya. Oke. Diego kalau nggak salah ujian, boleh dipanggil dari Rocky, ya, supaya didoakan. Bella mana Bella? Tadi saya lihat ada Bella. Oke. Oh, Kak Bella juga di sana. Ayo sini, didoakan. Danen masih ujian. Sini, ayo maju. Hai. Wah, luar biasa. Sudah enakan badannya? Puji Tuhan ya. Ya. Oke. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Papa Mama, kita serahkan anak-anak kita yang dalam minggu ini mereka ujian.
Ada Danendra, ada Kailin, ada Bella. Siapa namanya sayang? Hana. Oke, Hana. Mana dia gue? Oh, lagi dipanggil. Oke. Kalian spesial, luar biasa. Papa mama sayang sama kalian. Dan Tuhan Yesus terlebih sangat sayang sama kalian. Pastinya rindu hasil yang terbaik kalian terima. Amin. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, hamba bawa anak-anak kami yang dalam minggu ini ujian demi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bella, diberkati Danendra, diberkati Kailin, diberkati Hana, Diego, diberkati Sandra. Tuhan, limpahkan hikmat-Mu, kepintaran yang datangnya daripadamu atas anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka punya ketenangan hati, kecakapan yang terbaik, hikmat yang terbaik, dan ujian minggu ini bisa diselesaikan dalam anugerah Tuhan. Bahkan hasil yang terbaik diberikan buat anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima hikmat, berkat, limpah rahmat dari Tuhan hari ini atas hidupmu. Demi nama Yesus, sama-sama katakan amin. Semangat, tenang ya. Yes, God bless you sayang. Bisa duduk. Haleluya. Saya minta kita akan naikkan syafaat kita. Pak Yohanes, silahkan Pak. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu pada siang hari Tuhan. Kami bersyukur sudah perlindungan yang luar biasa dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ini dengan keadaan selamat. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu gembala kami Pak Step dan Ibu Tuhan dan keluarga yang sudah memberkati kami pada pagi ini menabur firman-Mu di hati kami, supaya firman-Mu berkembang luar biasa di hati kami, bertumbuh dan berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami Tuhan. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden, para menteri, DPR, MPR, bahkan TNI Polri yang bekerja sama lebih baik lagi membangun bangsa ini lagi Tuhan. Sehingga bangsa kami memuliakan nama Engkau Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan. Tanah-tanah dimanapun dibuat subur dan makmur. Kesejahteraan kota kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk kota Yogyakarta dan sekitarnya. Jadikan kota ini kota pariwisata rohani Tuhan. Siapapun yang berdiri di kota ini akan menerima pelawatan-Mu, akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati gereja GBI Rock Sejahtera ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Step dan Ibu sebagai gembala kami. Urapi lebih lagi Tuhan, beserta Pak Satrio dan Ibu Tuhan, supaya gereja ini menuai jiwa baru. Kursi-kursi yang kosong Tuhan akan penuh dengan jiwa-jiwa baru. Gereja ini akan menuai. Gereja ini akan berkembang luar biasa. Memiliki gedung sendiri Tuhan. Dana dan biaya kebutuhan Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh pengerja, seluruh pemain musik, WL Singer, dan semua yang terlibat langsung dalam pelayanan tempat ini. Diberkati berlipat kali ganda. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Setiap usaha bisnis yang dilakukan pasti Tuhan memberkati. Terima kasih buat terima kasih. Sebelum kami pulang ke tempat ini, berkati kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari buka tanganmu di depan Tuhan, angkat wajahmu, pandang Yesus sumber kehidupanmu. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih yang sempurna dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus ada senantiasa dalam seluruh hidupmu. Hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, apapun yang dikerjakan tanganmu dalam berkat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.